Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama dari ayat yang mungkin terkenal dan mungkin menjadi kutipan Bapak Ibu Saudara. Hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu Saudara mungkin setuju dengan saya bahwa secara prinsip apa yang ada di dalam mempengaruhi dengan fungsi yang ada di luar. Sebagai contoh, seandainya tiba-tiba ada seseorang yang tiba-tiba tangan kiri atau seluruh bagian kanannya tiba-tiba tidak bisa bergerak, kalau kita bawa dia ke dokter, dokter menduga pasti ada bagian yang salah di dalamnya, entah itu tensinya, entah itu sarafnya, itu atau ada gangguan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, meskipun mungkin kita sering memperhatikan penampilan luar, mandi, make up dan sebagainya, tetapi kita juga perlu memperhatikan kesehatan organ dalam kita dengan menjaga yang kita konsumsi, menjaga pola makan, pola tidur, pola istirahat, pola kerja kita, agar termasuk pikiran kita, agar organ luar kita berfungsi dalam waktu yang cukup lama. Demikian juga di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi di dalam hati akan mempengaruhi dalam keberhasilan kita menjalani kehidupan yang penuh tantangan ini. Bapak Ibu Saudara, kita semua menghadapi wabah corona, tetapi sikap hati yang benar akan menolong kita untuk meraih kemenangan dan keberhasilan meskipun mungkin tantangan yang kita hadapi sama. Jadi respon hati kita harus benar. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Amsal 17 ayat 22 memberitahu kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Versi bahasa Inggrisnya berkata, a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semua belajar sisi negatifnya supaya di bagian akhir Bapak Ibu Saudara ingat bagian positifnya. Yang bagian negatifnya adalah semangat yang patah. Yang dimaksud semangat yang patah itu adalah semangat yang rusak, semangat yang remuk, semangat yang terluka, sehingga tidak lagi bersemangat, atau kata lain mungkin dalam bahasa kita adalah putus asa, putus harapan, seolah-olah tidak ada lagi pertolongan. Apa yang bisa menyebabkan semangat kita patah? Banyak hal. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah banyak makan asam garam kehidupan, pasti mengetahui banyak penyebab semangat patah. Di antaranya ketika terjadi bahwa kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin kita patah semangat. Atau ketika kita sudah berdoa untuk waktu yang lama tetapi tidak segera ada jawaban dari Tuhan, mungkin kita patah semangat. Atau ada orang yang menyakiti, merendahkan, meremehkan kita, bisa menyebabkan kita patah semangat. Atau ada sakit penyakit bisa menyebabkan kita patah semangat. Atau kita menjalani rutinitas sama seperti yang terjadi belakangan ini, kita harus stay at home, ada di rumah dalam waktu yang lama, kita mulai bosan, itu bisa menyebabkan patah semangat. Kalau kita menjalani rutinitas tapi tidak ada kemajuan yang berarti, mungkin kita mengalami patah semangat. Atau penderitaan-penderitaan lain yang menyebabkan kita patah semangat. Patah semangat menyebabkan keringnya tulang. Tulang yang kering itu seperti tulang yang dikeluarkan isi sumsumnya menjadi tulang yang mati, tidak berfungsi. Kalau di dalam kiasan bahasa Indonesia itu seperti layu sebelum berkembang, atau kalah sebelum berperang, atau mati ketika masih hidup. Ini terjadi tidak saja pada orang yang mengalami penderitaan sakit penyakit atau fisiknya lemah, tetapi juga terjadi pada orang yang masih sehat, pada orang yang secara fisik penampilannya baik, pada orang yang secara fisik atau secara luar punya banyak keahlian. Bisa saja. Pak, saya pernah mengalami melihat orang badannya tegap, tapi berkali-kali dia hormat kepada bendera, dan orang berkata dia tidak diterima di sebuah instansi atau akademi dan sebagainya, lalu dia menjadi gila seperti itu. Saudara, patah semangat bisa terjadi pada siapa saja, tapi jangan biarkan patah semangat itu terus mendominasi hidup kita. Penderitaan atau patah semangat boleh ada dan mungkin akan ada, karena masalah tetap akan ada, tetapi hati kita harus gembira sebagaimana yang dikutip bagian positif dari ayat ini. Semangat yang patah mengeringkan tulang, tetapi hati yang gembira adalah seperti obat yang manjur. Hati ini Bapak Ibu Saudara meliputi aspek perasaan, pikiran, dan kehendak. Biasanya orang berkata hati hanya perasaan saja, tapi hati ini melibatkan pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga hati ini bisa disebut sebagai manusia batiniah, bagian yang tidak kasat mata atau bagian dalam dari kehidupan kita.
Hati manusia batinia ini harus kita kondisikan agar gembira, tidak ditentukan oleh situasi yang terjadi di luar kita, tidak dipengaruhi oleh ada uang atau tidak, keadaan baik atau tidak dan sebagainya, tetapi harus kita kondisikan agar bahagia, karena gembira artinya senang, riang, sukacita dan bahagia. Sehingga kehendak kita harus kita atur. Saya mau berjuang untuk bahagia, saya mau bahagia, saya harus berusaha bahagia. Pikiran kita pun kita arahkan untuk yang bahagia-bahagia, yang gembira-gembira saja. Demikian juga perasaan kita, kalau sudah kehendak dan pikiran kita tentukan, maka perasaan kita akan mengikuti. Dan ini harus kita latih perasaan kita untuk mengikuti pikiran dan kehendak untuk menjadi bahagia. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, Pak, bagaimana caranya? Bagaimana caranya untuk memiliki manusia batiniah yang gembira dan sukacita atau bahagia ini? Pertama, hati yang gembira itu harus fokus kepada Allah. Harus fokus kepada Allah, bahwa Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Baik, Allah lebih besar dari masalah kita. Allah yang Maha Baik itu merencanakan yang terbaik. Di Yeremia 29 ayat 11 memberitahu kita, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kita harus memahami ini, bahwa Allah kita Maha Besar, termasuk Allah kita mampu. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah mampu mengubah situasi yang gelap menjadi situasi yang membahagiakan dengan kuasanya, dengan berkatnya. Tidak hanya fokus kepada Allah, tapi hati yang gembira itu juga dengan cara memilih untuk mengampuni. Memilih untuk mengampuni, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita mengampuni, kita melepaskan efek negatif dari hidup kita dan memilih bahagia. Kalau kita tidak mengampuni, itu seperti meminum racun dan berharap orang yang menyakiti hati kita menderita. Kalau kita tidak mengampuni, kitalah yang menderita. Jadi kita harus, kalau mau bahagia, harus berjuang untuk mengampuni. Tidak saja fokus pada Allah, tidak saja memilih untuk mengampuni, tetapi juga berpikir positif, untuk melihat masalah secara positif, untuk melihat sesuatu secara positif. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut, yang disebut kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semua. Daripada memikirkan sesuatu yang salah, jelek, buruk, lebih baik memikirkan sesuatu yang indah, baik, bahagia. Sehingga cara kita memandang sesuatu juga akan mempengaruhi. Kalau saudara melihat gelas terisi setengah, orang yang pesimis akan melihat bahwa wah, tinggal setengahnya, apa yang bisa kita buat. Tetapi kalau kita optimis, kita belajar positif memandang itu, wah, untunglah masih ada setengah, masih bisa kita gunakan. Kalau saudara melihat donat, wah kok tengahnya nggak ada, berarti saudara pesimis atau negatif memandang kehidupan. Tapi kalau saudara memandang secara positif, wah, kita bersyukur sekelilingnya ada rasa manis dan selai dan sebagainya. Jadi cara kita memandang harus berpikir positif, bahkan dalam penderitaan dan suatu peristiwa. Tidak saja itu, untuk membuat hati kita, manusia kita, batinnya kita bahagia, kita harus melakukan sesuatu yang produktif. Cari cara melakukan sesuatu yang produktif. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Pengkhotbah 9 ayat 10. Jadi daripada patah semangat, lebih baik lakukan sesuatu yang positif. Meskipun saudara menderita, hibur orang lain, telepon orang lain untuk memberi kekuatan. Dan masih banyak cara lain untuk membuat hati kita bahagia. Harus cari cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Harus cari cara sesuai kehendak Tuhan, karena jika tidak, kalau kita memilih cara yang berdosa, keadaan kita akan semakin terpuruk. Kalau itu semua kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, kita akan makin terlatih untuk tetap bahagia, bahkan di dalam keadaan menderita. Dan ini akan menjadi salah satu obat yang menjaga kesehatan tubuh kita.
proses pemulihan akan lebih cepat terjadi pada orang yang hatinya gembira, karena kondisi mental kejiwaan yang baik akan menjaga daya tahan tubuhnya untuk melawan penyakit yang menyerang. Banyak dokter yang menyimpulkan hal itu, bahwa hati yang gembira mempercepat pemulihan. Pengalaman seorang jurnalis Norman Coulson, dia mengalami penyakit degeneratif yang menghancurkan jaringan ikat tubuhnya. Tapi begitu mendapat informasi dari dokter, dia bertekad, aku harus sehat. Maka dia pulang ke rumah, membeli vitamin C dosis tinggi, lalu makan makanan yang sehat, lalu berolahraga rutin setiap hari, lalu menyewa video film kartun dan menonton acara televisi yang menghiburkan dia, membuat dia sampai tertawa terbahak-bahak. Yang melakukan itu beberapa hari sampai beberapa minggu, dan kemudian dia kembali lagi ke dokter, dan ternyata dokter bilang, "Loh Pak, apa yang terjadi? Apa yang Bapak lakukan? Penyakit itu yang degeneratif yang merusak tubuh Bapak itu tidak ada lagi." Saudara, sejak diagnosa itu, pertama dokternya memberitahu bahwa tidak lama lagi dia akan mati, tetapi sejak dia melakukan sesuatu yang radikal atas hidupnya, membuat dirinya bahagia, dia hidup dalam waktu yang lebih lama. Dia sejak diagnosa itu dia masih hidup lagi selama 26 tahun. Saudara, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bapak Ibu Saudara, mau cari obat atau cari penyakit? Pasti kita cari obat. Pasti ingin kita mengalami yang manjur itu untuk membuat hidup kita berhasil meraih yang kita rindukan. Salah satu obat yang dapat menolong kita menjalani kehidupan dengan baik adalah hati yang gembira. Jadi berjuanglah untuk memiliki manusia batinnya, memiliki hati yang gembira, dan itu adalah obat yang manjur bagi kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.